Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Effendi. Di sini saya akan sharing ya, akan berbagi pengalaman saya ketika mendaftar mulai persiapan awal sampai akhir pengumuman hasil wawancara untuk batch 1 BPI tahun 2023. Nah, mungkin bagi yang belum untuk pertama kalinya yaitu beasiswa BPI ini merupakan pecahan ya atau sumber keuangan yang sama, namun pelaksananya yaitu langsung dari Kemdikbudristek. Ya. Nah, di sini banyak sekali skema ya. Saya sudah melakukan riset, pertanyaan dan jawaban, tips, trik ya sebelum melakukan wawancara atau sebelum saya melakukan latihan ya wawancara untuk kategori beasiswa S3 PTA di dalam negeri. Nah, ini ya catatan saya sebelum interview ya, sebelum wawancara sampai saya membuat list ya, melakukan riset mulai dari semua tipe skema, mulai dari skema S1 sampai S3 ya. Jadi sebenarnya hampir hampir 70% overall sama ya, pertanyaan 30% tergantung skema masing-masing berdasarkan hasil riset saya dan pengalaman selama wawancara. Nah, sampai saya membuat catatan ya, begini terkait eh, tips dan trik dan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan dan warning juga ya ketika selama wawancara. Baik, langsung saja ya pengalaman wawancara saya, yaitu pertama untuk kondisi wawancara itu ada tiga, yaitu yang pertama biasanya ya dari akademisi, yang kedua itu dari psikolog, dan yang ketiga ini kadang ada yang dari akademisi bahkan ada yang praktisi. Nah, kebetulan saya saat itu terdiri dari dua ibu-ibu sama satu bapak. Nah, bapak ini sepertinya praktisi ya karena dari pertanyaannya itu mengarah ke hilirisasi hasil penelitian. Adapun untuk yang ibu-ibu ini yang satu dari akademisi dan yang kedua psikolog. Nah, selama wawancara, ingat ya, wawancara itu sekitar 40 sampai 45 menit. Jadi, moderator itu akan mengkondisikan wawancara dengan batas waktu yang begitu strict ya, sehingga ada tampilan di layar untuk waktu durasinya. Nah, di kondisi wawancara itu ruangan harus tertutup, jangan sampai ada distraksi, entah itu ada orang keluar masuk ataupun catatan-catatan yang ada di meja, sehingga nanti akan dipastikan sebelum dimulai itu diminta oleh moderator untuk memutar kamera 360 derajat untuk memastikan bahwa kondisi di ruangan itu aman. Itu kondisi wawancara ya, pengalaman saya. Dan untuk persiapan yang pastinya jaga kesehatan. Nah, sebelum wawancara itu saya sempat kondisi kurang fit ya. Dan alhamdulillah ketika jadwal wawancara untuk saya itu kondisi udah mulai membaik. Ya. Ini penting ya jaga kesehatan ya. Semoga Bapak Ibu yang selamat saya ucapkan yang lolos administrasi ya. Dan saat ini untuk persiapan wawancara, tolong benar-benar dijaga untuk kesehatannya. Jangan lupa selalu kondisi badan dipastikan kondisi selalu fit ya. Dan selanjutnya persiapan yaitu seringlah melakukan riset ya terkait Q&A dan tips trik dari pengalaman-pengalaman peserta yang wawancara baik itu lolos maupun tidak. Bahkan saya melakukan riset mengumpulkan ya pertanyaan-pertanyaan dari pengalaman sebelumnya baik itu yang lolos maupun tidak lolos. Di sini saya bisa menarik benang merah terkait kesimpulan ya wawancara baik itu dari hasil riset maupun pengalaman saya. Sering banyak latihan, yang terakhir pastinya seringlah berdoa dan jangan lupa minta doa orang tua ya. Tuh ya pesan dari saya. Baik, langsung aja ya untuk Q&A selama wawancara pengalaman saya ya. Itu di batch 1 ada tiga penanya ya atau pewawancara, yaitu yang pertama akademisi. Saat itu pengalaman saya akademisi langsung menanyakan terkait konfirmasi CV. Nah, selama wawancara, saya ingatkan kembali ya, jangan sampai kondisi badan itu kalau bisa sudah tegap ya. Kondisi tegap dan mata itu memandang di kamera ya, bukan di layar ya. Jadi kalau memandang dengan kamera itu sama halnya kita memandang dengan pewawancara.
Jadi attitude itu sangat penting ya, karena pernah ada rekan saya yang tidak lolos di batch 1 namun lolos batch 2 itu salah satunya attitude-nya. Yaitu di awal itu sudah seperti gini ya. Tangannya itu gini atau menandakan dia itu tidak ada antusias atau semangat. Jadi sebagaimana hingga sudah tegap gini ya, tunjukkan vibes positif ya sehingga menunjukkan bahwa Anda itu siap ya menjadi awardee dengan hero atau semangat yang dimunculkan melalui face ya. Nah, wawancara yang pertama, ibu-ibu ya, itu akademisi, beliau mengkonfirmasi terkait CV. Ya, kebetulan, alhamdulillah saya CV saya itu ketika S1 di Jogja, S2 di luar negeri. Makanya ini menjadi pertanyaan yang paling awal ya, kenapa memilih dalam negeri kok tidak luar negeri? Saat itu saya S2-nya di Taiwan dan saat ini saya mengambil di ITS. Kenapa milih dalam negeri? Nah, ini harus kuat alasannya. Saat itu saya menjelaskan ada 3 reason ya. Namun alasan pertama dan kedua itu ditolak ya. Jadi alasan pertama karena terkait penelitian, saya ingin belajar dengan profesor yang terkait. Terus yang kedua karena lokasi itu harus di Indonesia karena saya penelitiannya disertasi saya itu terkait panel surya. Jadi saya harus ambil kondisi cuaca, suhu dan panas yang ada di iklim di Indonesia itu ditolak ya nanti bisa contohnya seperti inilah ketika kenapa nggak luar negeri saya bisa nanti bisa mengambil data dari Indonesia dan seterusnya nah yang ketiga ini langsung accepted ya diterima oleh interviewer pewawancara yang kedua yaitu terkait ini udah detail banget ya, detail banget terkait penelitian saya, karena penelitian saya itu harus nanti ada koneksi dengan PLN. Nah, PLN itu kualitasnya pasti berbeda, kualitas, kondisi, semua bahan itu kondisi teknisnya, kondisi detail kelistrikannya itu berbeda jauh dengan yang ada di luar negeri. Nah, itu langsung diterima oleh beliaunya. Jadi harus benar-benar kuat ya, jangan down ya. Jangan karena alasan keluarga, pasti ditolak ya. Saya ingat Bu Ratna ya, sharing terkait jangan pernah karena alasan keluarga. Ya walaupun sebenarnya itu salah satu alasan saya juga, alasan keluarga karena saya saat ini ngajar di Malang, itu lebih dekat di ITS dan yang Teknik Elektro S3 yang masuk list BPI itu hanya di ITS yang terdekat. Itu ya kebetulan saja ya, rezeki saya juga kenapa yang terdekat ITS dan itu ya adalah yang terbaik untuk jurusan Teknik Elektro. Jadi jangan menggunakan alasan keluarga walaupun itu termasuk alasan Anda memilih di kampus tersebut ya. Namun itu bukan prioritas. Jadi alasan yang prioritas utama adalah alasan akademis. Jadi lebih ke akademis entah itu penelitiannya atau mungkin terkait profesornya dan seterusnya. Dan yang kedua, kenapa memilih ITS? Nah, ini juga sama ya, jangan downnya itu alasan keluarga, keluarga atau pribadi karena istri saya atau suami saya mengizinkan di lebih dekat. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, ini yaitu jelaskan kelebihan kampus ya, prodi tujuan seperti jumlah profesor mungkin lebih banyak. Dan saya jelaskan saat itu yaitu jumlah profesor lebih banyak jika dibandingkan teknik elektro yang ada di kampus lain. Dan nilai H indeksnya tinggi jika dibandingkan dengan profesor lain. Dan penelitiannya related ini karena saya citasi penelitian beliau dan pastinya ada kurikulum dan lainnya. Saya sudah melakukan riset, jadi monggo ya. Bapak Ibu bisa melakukan riset terkait kurikulum, penelitian, H-index, Google Scholar ataupun H-index Scopus dan jumlah profesor dan lain sebagainya. Nah, di sini jangan sampai melakukan kesalahan riset. Kenapa, Bapak Ibu? Karena pengalaman rekan saya yang tidak lolos di batch 1 itu di awal kenapa memilih kampus tersebut beliaunya menyebutkan profesornya sekian menyebutkan 50, 40 atau seperti apalah. Padahal itu udah jelas salah. Dah itu pertanyaan awal. Nah, kalau udah pertanyaan awal udah salah menjawab, saya pastikan selanjutnya itu udah kayak malas gitulah untuk wawancara menanyakannya ya. Sampai saya menunjukkan ekspresi menguap atau mengantuk dan seterusnya. Jadi hati-hati hasil risetnya jangan sembarangan ya. Ya, bisa melakukan riset ya. Riset yaitu dari informasi website ataupun cara wawancara dengan pihak kampus yang ada di tujuan Bapak Ibu. Yang ketiga, nah ini banyak sekali ya wawancara di bagian akademisi Ibu tersebut menanyakan terkait proposal disertasi ya. Saya disertasi saya itu terkait optimasi panel surya dengan metode AI salah satunya sehingga ini udah merembet kemana-mana ya. Kenapa memilih AI dan tolong jelaskan kira-kira saat ini kan udah rame tuh AI ya. Eh, Efeknya gimana? Sepertinya ada yang mengatakan negatif dan seterusnya. Ya, saya jelaskan ya seperti halnya internet dan seterusnya. Intinya
pahami betul proposal disertasinya untuk yang S3, pahami betul untuk proposal penelitian untuk S2 ya, terutama S2 ini ya, banyak sekali ya ketika saya melakukan riset, kumpulan pertanyaan ya. Nah, kumpulan pertanyaan itu banyak yang tidak bisa menjawab terkait penelitian yang dilakukan. Biasanya kalau S2 itu oke hanya proposal rencana penelitian gitu aja. Namun kalau lebih detail lagi maka akan lebih bagus lagi. Jika paham ya, saya yakin bisa menjawab. Semakin besar manfaat penelitiannya, maka pewawancara akan semakin tertarik ya. Di sini saya bisa melihatnya ya, ketika saya menjelaskan metodenya, beliaunya ekspresinya itu, vibes-nya itu interested ya, tertarik dengan penelitian saya ya. Nah, sehingga terus jika ada masukan, saat itu ada masukan ya terkait metodenya mungkin diperdetail atau dikasih metode lain dan seterusnya, itu jangan menolak ya. Selama itu masih positif. Saya kira sih positif pasti masukannya dari pewawancara ya. Nah, itu pahami betul disertasinya ya. Yang banyak ini, banyak yang gagal setelah saya melakukan riset, yaitu karena tidak paham betul terkait proposal disertasi, khususnya yang S3. Karena S3 ini kan tolak ukurnya ya ini ya, ibarat kalau saya buat proporsi itu hampir 50% pertanyaan paling banyak adalah terkait penelitian, proposal disertasi. Lainnya itu hanya tambahan-tambahan dan seterusnya. Nomor 4, diminta menjelaskan pelaksanaan penelitian dengan bahasa Inggris. Nah, ini siap-siap nih bagi TOEFL yang tinggi atau bagi yang pernah kuliah di luar negeri atau mungkin pernah student exchange ya, itu eh, dan mungkin bagi yang belum pernah juga ya siap-siap juga ya, terutama ya TOEFL-nya tinggi ya. Itu biasanya untuk memastikan saya ditanya, ini tes TOEFL-nya kenapa kok jauh gitu. Seperti itu, saya bilang karena online Bu, seperti itu ya. Nah, ini metode penelitian ya harus detail saya jelaskan dalam bahasa Inggris. Alhamdulillah ketika selesai beliau meresponnya, oh bagus ya, wajar sih kuliah di luar negeri ketika S2. Nah, seperti itu. Pokoknya kita harus benar melihat ya vibes-nya pewawancara itu positif atau negatif. Nah, di sana sebenarnya bisa dilihat kalau vibes-nya positif, insya Allah ya akan lolos. Nah, ini terkait metode penelitian benar-benar harus dijelaskan detail ya dan paham betul. Nah, ini poin plusnya ya. Saya lihat ekspresi ibunya ya ketika ini saya sudah melakukan sudah dapat persetujuan Bu dari calon promotor saya dan sudah merencanakan terkait rencana penelitian dan seterusnya secara detail. Nah, oh jadi beliaunya respon, jadi ini sudah promotor udah oke nih. Nah, saya bilang iya sudah oke Bu. Apalagi semakin kuat jika penelitian, disertasi ataupun tesis, rencana tesis itu related dengan S1 ataupun S2. Ya, di sini responnya langsung seperti ini ibunya ya. Wah, ini udah related nih, udah sejalan ya, linear dengan rencana penelitian yang akan dilakukan. Nah, ini makanya ini PR berat ya bagi Bapak Ibu yang tidak linear ya, tolong dipahami betul terkait linearitas penelitian. Kalau di S3 itu ada istilahnya roadmap ya, peta jalan penelitian. Bahkan saya di proposal saya itu sudah saya buatkan roadmap peta jalan penelitian ya untuk menguatkan ya bahwa ini benar-benar linear dan rencana saya udah detail untuk beberapa tahun kemudian. Nah, yang terakhir yaitu kontribusi hasil penelitian. Ya. Pastikan pastilah semua penelitian itu ada manfaatnya. Ya. Nah, karena kita manfaatnya hanya terbatas pada itu saja, padahal bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lain. Semakin besar manfaat penelitian akan pengaruh signifikan terhadap nilai ya kita wawancara semakin tinggi ya. Sebenarnya ini tidak ditanyakan ya saya itu hasil penelitiannya. Karena pewawancaranya sudah langsung menjawab sendiri ya. Ini penelitiannya bagus ya, makanya sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia atau dunia secara luas ya. Dan penelitian saya tentang panel surya ya, optimalisasi panel surya untuk panel surya yang skala besar. Nah, itu menjawab sendiri ya tanpa ditanyakan ya. Namun setelah sebelumnya saya melakukan riset itu banyak ini pertanyaan terkait kontribusi hasil penelitian. Manfaatnya apa sih terkait penelitian itu sendiri? Makanya di format proposal disertasi yang diupload di BPI itu kan ada poin subbab terkait manfaat penelitian. Baik, itu ya pengalaman saya ketika wawancara dengan ibu pewawancara pertama, khususnya di akademisi. Terus yang kedua psikolog. Ibunya ini bawaannya santai ya. Ini makanya banyak berdoa ya Bapak Ibu sebelum wawancara ya. Semoga kan pewawancara tipikalnya beda-beda ya. Ibunya ini santai ya. Bahkan tidak pertanyaannya itu tidak menjurus pertanyaan yang menjebak atau bagaimana ya. Jadi lebih banyak sharing. Nah, yang pertama ini kontribusi yang sudah dilakukan apa ya. Jadi
Saya menjelaskan selama saya menjadi dosen mulai tahun pertama sampai saat ini itu apa yang sudah dilakukan untuk mahasiswa maupun institusi dan negara. Nah, ini saya kira banyaklah tergantung apa skema yang diambil ya, kontribusinya apa yang sudah dilakukan. Yang kedua, kontribusi yang akan dilakukan. Bahkan saya ditanyakan ini, poin yang ketujuh yang jadi saya ingat dari pertanyaan yang nomor dua ini related sama yang nomor tujuh ya, yaitu umur berapa kira-kira rencana jadi guru besar ya? Karena saya kan profesi sebagai dosen, jadi tanyakan ya. Saya saat itu sempat sebenarnya ini dihindari ya ketika menanyakan umur saya kan nggak tahu perkiraan berapa jadi pandangan saya ke atas ya karena menghitung udah auto ya tapi tolong minimalisir hal tersebut ya jadi saya ke atas gini menghitung ya ketika umur 40 Bu 40 sampai 45 tahun oke. Nah itu sekiranya nggak masalah ya ketika hal itu emang kita auto melihat ke atas karena menghitung ya jadi yang intinya adalah minimalisir terkait fisik kita ya, jangan sampai sering melihat ke kanan, ke kiri, ke atas ataupun ke bawah dan seterusnya ya. Apalagi yang bagian psikolog nih ya. Terus yang kedua diminta sharing pengalaman selama S2 karena saya lulusan luar negeri jadi ditanya terkait nilai-nilai apa nih yang bisa dimanfaatkan yang didapatkan di luar negeri dan bisa diimplementasikan ketika di dalam negeri ya. Saya menjelaskan terkait etos kerja di Taiwan, etos kerja profesor saya sebelumnya dan seterusnya itu bisa nilai-nilai lah manfaat yang bisa kita implementasikan di dalam negeri. Jadi sharing ya, ibunya sampai menekankan ini sebatas sharing loh ya. Ini saya tidak tanya seperti itu ya. Intinya vibes-nya itu benar-benar mengalir gitu aja lah. Vibes-nya positif ya. Ketika ibu psikolognya melakukan pertanyaan. Terus ini khususnya yang udah berkeluarga nih Bapak Ibu, apakah keluarga mendukung? Nah ini pastikan mendukung ya, jangan sampai menjawab tidak mendukung itu udah seperti bunuh diri ya. Intinya lingkungan mendukung penuh ya. Saya menjelaskan bahwa udah apa merencanakan jauh-jauh hari dengan keluarga, dengan istri ya. Sampai menanyakan dengan anak, lu anak saya masih kecil Bu, seperti itu ya. Intinya pastikan lingkungan mendukung. Yang nomor lima, jelaskan kegagalan yang pernah dilakukan. Biasanya eh, hasil riset saya itu kebanyakan ya pertanyaan itu berdasarkan esai ya. Namun di sini tidak banyak dari di esai ya, lebih banyak saya lebih banyak itu yang nomor tiga ini ya dan nomor tiga, jadi di luar esai, saya lebih banyak 50% di luar esai dari psikolog. Ya. Yang esai itu ini, yaitu jelaskan kegagalan yang pernah dilakukan. Nah, di sini saya melakukan kesalahan sebenarnya ya. Eh, Bukan kesalahan, namun berbeda perspektif penilaiannya. Karena saya menyebutkan kegagalan ini, yaitu mahasiswa saya sampai mendekati DO. Ya. Itu yang saya masukkan di esai ya. Dan ibunya bilang, oh itu bukan kegagalan bagi saya itu masih keberhasilan. Nah, padahal bagi saya kegagalan. Nah ini kan udah beda penilaian ya. Bagi saya itu kegagalan, namun bagi ibunya keberhasilan. Coba cari yang lain keberhasilan apa kegagalan yang pernah dilakukan, yang pernah dialami seperti itu ya. Jadi saya mencari lagi ya. Saya oke itu di luar esai akhirnya jawaban saya karena yang saya di esai seperti itu nggak masalah ya karena ibunya saya lihat vibe-nya masih positif itu bukan sambil senyum-senyum gitu. Coba pasti ada yang lain kegagalan yang pernah dilakukan. Jadi jangan takut menjawab di luar esai ya, selama tidak apa berbeda ya. Itu fatal ya. Ketika pengalaman dari hasil riset saya, yaitu ketika di esai jawabnya A, ketika wawancara jawabnya B. Terus kelemahan yaitu sebenarnya saya buat kelemahan kelebihan apa yang ditanyakan hanya kelemahan karena lebih banyak ibunya ini ya sharing, kontribusi dan seterusnya. Itu ibu psikolognya ya. Jadi sebenarnya kesimpulannya benang merah dari ibu psikolog ini memastikan saya ini siap enggak dengan tantangan-tantangan yang akan saya hadapi selama kuliah. Jadi award ini harus siap ya, tantangan mulai tantangan keluarga dan nilai ini apa kondisi lingkungan di kampus ataupun kondisi kita sendiri, pribadi kita sendiri atau kelemahan dan kelebihan kita sendiri, kita mampu mengatasi tidak. Nah, di sini untuk kegagalan, tolong benar-benar harus ada jawabannya. Langsung aja dijelaskan solusinya apa ya, tanpa perlu ditanyakan terlebih dahulu oleh psikolog. Nah, mungkin saya akan sharing ya dengan saya yang wawancara sama di batch 1 namun gagal ya. Nah, itu gagalnya rekan saya itu dia ambil skema prestasi ya, gagalnya di psikolog ya.
Jadi ketika ada yang menanyakan ya, ini kenapa kami harus memilih Anda. Nah, ini hati-hati ya. Ketika ada pertanyaan seperti ini, saya tidak mengalami ada pertanyaan seperti ini ya. Ini pertanyaan dilontarkan oleh pewawancara karena pewawancara itu tidak puas dengan jawaban kita, ya, dengan jawaban kita. Jadi pewawancara itu mencari eh, masih belum bisa menyimpulkan sebenarnya kelebihannya apa sih Bapak atau Ibu calon wardi ini sehingga kami harus memilih. Nah, ini harus kuat ya. Jadi rekan saya itu menjawab seperti ini, saya seperti ini Bu, saya seperti ini. Oh bukan, ah itu klise, ah itu klise. Jadi menjawabnya seperti itu. Jadi wawancaranya itu sampai menghitung. Ayo, ini waktunya udah habis nih. Klise masih klise, coba cari lain. Satu, dua, tiga habis. Nah seperti itu ya. Jangan sampai Bapak Ibu pastikan ya jawabannya itu benar-benar memuaskan pewawancara terkait entah itu di bidang psikolog maupun di penelitian rencana penelitian kita. Intinya jawabannya eh, sepositif mungkin atau sejelas mungkin. Nah ini ya, dan gagal ya. Terus yang tadi pengalaman yang sebelumnya yang akademisi itu gagalnya karena di awal pertanyaan itu ada dua. Yang pertama attitude-nya kurang sehingga vibes-nya itu udah negatif ya. Vibes-nya itu negatif dari awal sampai akhir. Yang kedua calon awardee gagal di P1 itu karena salah menjawab. Nah, hasil risetnya salah ternyata. Dan itu di awal, jangan sampai Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu tidak salah menjawab. Ya, ini kenapa harus memilih Anda. Nah, ini harus ada jawaban ya. Mungkin bisa dijelaskan terkait kelemahan kelebihan, terus terkait rencana. Saya udah membuat catatan Bapak Ibu ini. Saya membuat catatan sendiri ya. Ini catatan saya banyak ya. Catatan sendiri, Dondu sampai saya membuat data ya, Scopus, Google Scholar Profesor saya indeksnya 3520 ya. Sampai saya bandingkan dengan profesor sebelumnya ya. Saya benar-benar melakukan riset dan berdasarkan data. Jadi tolong menjawab berdasarkan data. Nah, ini hasil sampai saya pelajari dana PPI ya. Oh iya, saya tambahan juga ini pertanyaan dari akademisi ya. Jadi benar-benar ini manfaat ya. Tolong benar dipelajari terkait dana panduan pendanaan BPI. Jadi pastikan kita tahu yang akan dibiayai BPI itu berapa sih, terutama penelitiannya. Karena penelitian saya ini bisa dikatakan cukup besar dana yang dibutuhkan ya, sehingga memastikan bahwa ini cukup. Nah, ini gimana cukup enggak dana BPI untuk penelitian Anda? Saya bilang cukup Bu, saya udah merencanakan. Jadi pastikan Bapak Ibu udah benar-benar tahu betul terkait walaupun belum lolos ya, tapi kita harus pelajari juga terkait pendanaan yang kita akan terima ketika kita lolos jadi awardee. Jadi saya menanyakan di sini 75 juta sehingga saya akan membagi dana dari BPI yang mana, dana dari ITS yang mana dan seterusnya. Jadi saya udah memastikan Bu. Nah, buat sekuat mungkin lah, seyakin mungkin ya bahwa saya udah siap ya. Bahkan sampai sedetail terkait RAB rencana anggaran biaya bahwa BPI ini udah cukup, udah saya riset, udah saya melakukan penelitian terkait rencana saya Bu, penelitian saya. Nah, itu puas ya Bapak Ibunya ketika saya menjelaskan seperti itu. Karena saya langsung menyebutkan data yaitu 75 juta untuk dana bantuan penelitian. Bahkan saya menjawab juga terkait konferensi itu lebih dari cukup Bu dan seterusnya. Jadi kita harus bacanya tidak hanya panduan, namun panduan terkait pembiayaan untuk awardee. Gak masalah walaupun kita belum lulus ya. Ya harapannya dengan baca itu kita benar-benar jadi awardee. Baik. Nah, itu yang psikolog ya. Yang terakhir yaitu praktisi. Praktisi tidak banyak ya. Karena langsung diawali seperti ini, karena waktu terbatas juga. Langsung bapaknya, ini bapak ya, yang menanyakan hanya 3 pertanyaan. Langsung menjawab seperti ini. Ini udah bagus responnya, saya masih ingat ya. Buat saya menambah semangat saya ya. Ini udah banyak pertanyaan yang udah dilontarkan tadi pewawancara satu dan kedua ya. Jadi saya hanya sekilas saja kata bapaknya seperti itu. Dan saya kira penelitian udah related nih, udah siap sepertinya bapaknya ya. Dengan penelitian yang begitu detail dan persiapan yang begitu matang sampai merencanakan plan A dan B. Nah ini salah satu jawaban yang saya kira membuat pewawancara itu puas ya dengan rencana saya, yaitu saya sudah merencanakan kontingensi atau kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi ketika penelitian A gagal, apa alternatifnya B, C, dan seterusnya. Jadi itu tolong benar-benar dibuatkan ya.
walaupun tidak ditanya ke detail ya, namun saya hanya menjawab seperti itu udah puas ibunya ya. Oh, bagus, bagus seperti itu ya. Jadi saya kira kita bisa melihat lah respon Bapak Ibu atau pewawancara ketika kita menjawabnya. Yaitu tiga pertanyaan. Pertama terkait hasil penelitian yang bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi karena ini beliaunya praktisi, jadi lebih banyak pertanyaan terkait hilirisasi hasil penelitian atau AK manfaat untuk masyarakat. Jadi hasil penelitian saya ini eh, seberapa luas manfaatnya ya. Sebenarnya udah tahu jawabannya bapaknya. Jadi bapaknya tidak menanyakan, namun lebih ke diskusi. Ya. Ya, dengan sampai bapaknya mengatakan saya tertarik dengan penelitian Anda ini sangat menarik walaupun bukan bidang saya kata beliaunya ya. Sehingga beliau hanya diskusi ya, bahkan ngasih masukan kenapa panel surya ini kok mahal Bapak ya. Menurut Anda di mana? Saya menjelaskan seadanya ya berdasarkan pengetahuan saya terus memberikan masukannya beliaunya. Nah, ini Bapak nanti bisa melakukan konsorsium melalui kegiatan konsorsium dengan memberikan masukan-masukan terkait penelitian tentang panel surya ya agar manfaatnya bisa bisa benar ya benar dimanfaatkan langsung oleh masyarakat ya secara luas ya tidak hanya dimonopoli oleh menengah ke atas. Baik itu pengalaman wawancara saya ya. Eh, Mulai dari awal hingga akhir ya. Good luck untuk Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya yang pertama benar-benar pelajari betul proposal disertasinya ya. Bagi yang gagal di batch 1 ingin lanjut ke batch 2 jika ada kesempatan untuk revisi saya kira perbaiki ya. Sedetail mungkin khususnya di metode penelitian dan manfaat karena terkait kontribusi hasil penelitian. Terus yang kedua pahami betul terkait esai ya. Jangan sampai out of the topic keluar dari topik dan udah merencanakan kira-kira pertanyaan apa yang akan dilontarkan oleh pewawancara. Yang ketiga, ini tergantung ya sepertinya. Soalnya ada yang praktisi, ada yang sama-sama akademisi, ada yang bahkan ada kalau yang pelaku budaya bisa beda juga ya. Jadi tergantung skemanya. Intinya overall yaitu proposal disertasi, yang kedua esai. Ya. Jadi ketika esai itu jawabannya salah, jangan takut untuk menjawab di luar esai tidak masalah. Yang penting tidak bertolak belakang dengan yang ada di esai. Jadi jawaban di luar esai itu nggak masalah karena saya banyak di luar esai ya pertanyaannya jawabannya ya. Jadi seperti itu ya mungkin bermanfaat untuk Bapak Ibu. Good luck dan jangan lupa latihan dan selalu berdoa. Jangan lupa juga minta doa ke orang tua ya. Ini keramat ya untuk doa orang tua. Jangan lupa untuk selalu minta doa kepada orang tua untuk mendoakannya kepada Bapak Ibu agar lolos lancar wawancara dan menjadi keluarga Wardi BPI 2023 dan seterusnya. Mungkin sekian ya dari saya ya. Semoga jika ada ingin ditanyakan ya bisa saya feel free ya untuk terkait latihan wawancara monggo dan ketemu kembali di keluarga. Semoga Pak Ibu menjadi keluarga besar ORDI BPI 2023. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck, Bapak Ibu.